Ada yang bilang, bahwa Pulau Jawa sudah jadi sebuah koloni dari bangsa Atlantis pada 2 milenium, atau 2000 tahun, sebelum Masehi. Pulau Jawa baru terpisah dari Atlantis, setelah negeri itu hancur. Versi itu muncul dari sebuah buku karangan C.W. Leadbeater, cetakan pertama 2015 bertajuk, Occult History of Java. Dalam buku ini dikatakan, kala Pulau Jawa masih jadi koloninya Atlantis, ilmu-ilmu hitam dan goib sudah disebarkan ke penduduk lokal. Para penduduk Jawa, sudah diajarkan paganisme atau penyembah berhala oleh seorang raja yang memuja dewa, dengan cara mempersembahkan tumbal. Ya, seperti suku-suku asli di benua Amerika, Utara dan Selatan, di mana untuk memuja dewa, diperlukan pengorbanan darah dan nyawa manusia. Masyarakat kuno di Pulau Jawa percaya, bahwa dengan mempersembahkan tumbal setiap hari, dapat melindungi desanya dari kehancuran. Hal ini juga didasari dengan keyakinan bahwa dewa-dewa yang memegang kendali atas Pulau Jawa itu, haus akan darah. Para dewa yang mereka percaya itu, juga telah membuktikan kehebatannya, yaitu dengan memberikan bencana berupa gunung meletus yang berulang-ulang, dan berbagai bencana alam yang sangat dahsyat. Pada masa itu, masyarakat di Pulau Jawa dipimpin oleh seorang raja yang sangat fanatik dengan kepercayaan tersebut. Karena kefanatikannya itu, akhirnya dia membuat pemagaran goib, yaitu dengan cara melakukan praktik ilmu goib dari para ahli sihir. Ini dia lakukan, agar kelak semua sesembahan darah kepada para dewa tetap dilanjutkan sepanjang abad yang akan datang. Dia juga memantrai di atas Pulau Jawa, agar aliran hitam yang dianutnya tidak hilang selama-lamanya melalui awan hitam. Awan ini bisa kita lihat baik secara astral maupun esteris dalam bentuk awan gelap besar, yang ada di atas Pulau Jawa. Namun anehnya, awan hitam ini, kelihatan seolah-olah seperti tertambat pada titik-titik tertentu, sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh raja, dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Salah satu alasannya, adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus. Sehingga, makhluk-makhluk gaib itu dapat diperintah oleh sang raja. Seiring berjalannya zaman, mulai datang petualang-petualang dari negeri India dan menyebarkan agama Hindu. Ekspedisi besar-besaran pun sempat dilancarkan seorang raja, Vaivasvata Manu pada tahun 78 Masehi, dengan dipimpin seorang spiritual, yang bernama Aji Saka. Ada pula yang menyebut pada tahun 1200 sebelum Masehi. Kedatangan Aji Saka ini, bak perlambang kedatangan kebajikan, atau Dharma Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Untuk menyelesaikan tugasnya itu, Aji Saka kemudian menanam benda yang telah dimantrai di 7 tempat yang ada di tanah Jawa. Aji Saka juga berhasil membebaskan Pulau Jawa dari cengkraman raja jahat bernama Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa ilmu hitam kala itu. Setelah berhasil mengalahkan raja jahat tersebut, Aji Saka pun diangkat menjadi raja. Aji Saka adalah raja pertama yang berhasil menerapkan tarikh tahun Saka, atau sistem kalender Hindu di Jawa. Kendati begitu, mistisme, ilmu-ilmu klinik, dan hal-hal goib, tak serta-merta sirna. Justru mulai banyak berkembang ilmu-ilmu goib, yang sifatnya kebatinan dan kejawen. Memasuki abad 13, diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmania di Istanbul, yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini, membahas mimpi sang sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya, haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain, asal tetap berjumlah 9. Maka, dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut, mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli perubatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Titah dari Baginda Sultan Muhammad kepada mereka, adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus, yaitu penyebaran agama Islam. Salah satu ulama yang diutus, adalah Syekh Subakir. Keahlian Syekh Subakir, adalah dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Ketika sampai di Pulau Jawa, terjadilah dialog Syekh Subakir dengan Sabdo Palon di atas Gunung Tidar.
Sabdo Palon menceritakan, kalau di tanah Jawa sudah ada kepercayaan yang bernama Kapitayan, dan selanjutnya ada agama Hindu-Buddha. Sabdo Palon kemudian memberikan syarat agar bisa membenahi masyarakat tanah Jawa yang sudah bubrah. Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamannya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran, adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa, dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Syarat yang keempat ini, Syekh Subakir takut jika suatu ketika, karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasanya lagi. Dalam serat jangka Syekh Subakir, dijelaskan pengakuan Sabdo Palon sudah 9.000 tahun berada di Pulau Jawa. Syekh Subakir pun kaget, manusia di zamannya, tidak bisa berumur ribuan tahun. Gambaran tentang kondisi Pulau Jawa juga digambarkan dalam serat tersebut penuh dihuni oleh demit, jin, genderuwo bekasaan, dan sejenisnya. Bahkan beberapa utusan dari negeri Rum sebelum Syekh Subakir, dikabarkan dimakan demit. Syekh Subakir lalu mengambil orang-orang keling, untuk dibawa mengisi Pulau Jawa, sebanyak 2 laksa, atau 20.000 keluarga. Dalam naskah itu pula, dikatakan kalau Sabdo Palon adalah manusia. Namun, selama Semar bertapa ribuan tahun itu pulau-pulau Jawa sudah berubah isinya, bukan manusia seperti Sabdo Palon, tetapi sudah dikuasai oleh para demit. Dalam serat jangka Tanah Jawi, gambarannya tidak beda jauh dengan serat jangka Syekh Subakir. Yaitu, pertemuan antara Semar dengan Syekh Subakir ketika memberi tumbal para dedemit yang menguasai Tanah Jawa. Dalam serat ini, ada dialog yang sebenarnya adalah bantahan anggapan, kalau Tanah Jawa belum dihuni oleh manusia, hanya oleh bangsa jin dan demit. Syekh Subakir berkata, sebenarnya di Tanah Jawa, belum ada manusia, masih berupa hutan. Hyang Semar menjawab dengan lembut, hamba ini di masa lalu, sebelum kedatangan Tuan, hamba berdua, Semar dan Togog, adalah penghuni Jawa yang bertempat di Gunung Merbabu. Namun dalam serat ini, Semar sendiri menjelaskan bahwa dia bukan manusia, tetapi keturunan dewa, Sang Hyang Tunggal, atau Manikmaya. Agak sedikit berbeda memang dengan serat jangka Syekh Subakir. Namun pada intinya, bahwa Semar dan Togog di masa lalu adalah penghuni Pulau Jawa. Hal ini bisa disinkronkan dengan sumber-sumber lain, misalnya Babat Demak Pesisiran, yang menerangkan silsilah orang tua Sang Hyang Tunggal adalah Sang Hyang Wenang, putra dari Sang Hyang Wening. Dalam versi lain, Sang Hyang Wening dan Wenang adalah satu pribadi. Putra dari Sang Hyang Nurasa, putra dari Sang Hyang Nurcahya atau Said Anwar, putra dari Nabi Syits. Jika serat jangka Tanah Jawi digabungkan Babat Demak Pesisiran, maka Semar adalah keturunan dari Nabi Syits, karena anak dari Sang Hyang Tunggal. Namun, dalam Babat Demak Pesisiran, nama Semar tidak muncul sebagai anak Sang Hyang Tunggal. Disinilah letak gelapnya lagi. Semar di satu sisi mengaku anak Sang Hyang Tunggal, namun dalam Babat Demak Pesisiran, tidak masuk. Demikian pula dalam Babat Tanah Jawi, Semar dan Togog itu menjadi penderek Raden Palasara, yang merupakan keturunan dari Said Anwar. Dalam Babat Tanah Jawa, Palasara merupakan cikal bakal leluhur Jawa. Di mana kemudian, Kurawa dan Pandawa, adalah bagian dari keturunannya. Ini menjadi terbalik, bahwa kisah Mahabharata itu mulanya dari Jawa, bukan dari India. Kisah penutupnya, Syekh Subakir yang membawa batu hitam dari Jazirah Arab yang sudah dirajah, bernama Raja Aji Kalacakra itu, ditanam di puncak Gunung Tidar. Sontak, kekuatan gaib yang selama ini mengusik Pulau Jawa, bisa ditangkap. Karena diyakini, kala itu Gunung Tidar merupakan titik utama atau pakunya Pulau Jawa. Walau begitu, tetap saja ilmu-ilmu halus macam kebatinan yang berkembang, jadi ketabiban, kewaskitaan, kanuragan, hingga pengasihan, masih ada. Peredaman pengaruh negatif ilmu-ilmu halus itu, konon diteruskan para wali songo. Itulah versi, dari bukunya Led Bidar.